Oke Teh, tadi kan biar menumbuhkan rasa semangat para kader ya agar istiqomah di jalan dakwah itu dengan cara kita tuh merasa butuh akan dakwah itu dan sadar akan pentingnya dakwah itu gitu. Nah, sedangkan problemnya di mahasiswa sekarang khususnya di kampus-kampus gitu, lembaga dakwah ini tuh kurang diminati, bahkan kurang penerimaan gitu dari mahasiswa maupun kampusnya sendiri gitu akan lembaga dakwah kampus ini. Nah, langkah apa sih Teh yang harus dilakukan gitu agar lembaga dakwah kampus ini diterima dengan baik gitu di kalangan mahasiswa? Baik, mungkin kalau soal diminati kayaknya jalan dakwah ini karena mungkin jalannya sukar ya, dan juga mungkin bisa dibilang kalau kita masuk lembaga dakwah terus kita istiqomah gitu ya, bahkan misalkan bisa sampai selesai, itu mungkin kita bisa dibilang sebagai manusia pilihan juga gitu ya. Karena emang nggak mudah gitu kan, banyak hal riskan juga ya, apalagi terkait problematika umat sekarang gitu ya, apalagi problematika umat dan juga anak muda gitu ya, pasti enggak sangat bersinggungan terhadap dakwah itu sendiri gitu kan. Apalagi banyak-banyaknya sekarang itu ideologi-ideologi yang mungkin juga merusak ya, dan juga lebih banyaknya justru bertentangan dengan Islam gitu kan, dan itu lebih mudah diterima gitu ya. Jadi dakwah itu sendiri pasti akan lebih sulit diterima gitu kan, kalau kita melihat realita gitu ya dengan kacamata kita mungkin sekarang. Tapi terkait dakwah ini gitu ya, agar bisa diterima, mungkin kalau kita lihat dari tahapan-tahapan dakwah itu sendiri ya, yang pertama itu mungkin pengenalan gitu. Nah, pengenalan kita akan dakwah ini mungkin agar diterima gitu ya, berarti sikap-sikap terus bagaimana kita membranding dakwah ini harus kayak gimana gitu kan. Karena orang lain mungkin akan menerima juga apabila kesan pertama kita membuat dakwah ini di mata mereka mungkin yang pertama tidak kaku, mungkin terus tidak sulit untuk dimasuki gitu ya. Karena kan mungkin kadang ya orang itu suka berpikir gitu ya, mungkin awal-awal saya masuk LDK juga kayak masuk aja gitu kan, padahal waktu dulu saya masuk LDK tuh masih pakai celana juga kayak gitu kan, masih pakai celana gitu ya, dan masih pakai tunik gitu ya, masih pakai tunik juga. Tapi waktu di LDK itu pernah sedikit ditegur juga gitu terkait pakaian gitu kan, tapi di situ saya menerima gitu. Karena apa? Karena ya itu memang kewajiban dari yang memberitahu, dan juga memang seharusnya memang pakaian seorang muslimah itu harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi diterima aja. Nah, mungkin untuk ininya yang bisa diambil pelajarannya berarti bagaimana cara kita mengenalkan dakwah itu sendiri gitu kan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Terutama kan kita mungkin harus belajar juga ya terkait sifat-sifat dari mahasiswa sekarang, karena pasti beda dengan mahasiswa yang mungkin angkatan aku gitu ya. Aku lihat juga beda gitu ya, kalau mahasiswa sekarang kan mungkin lebih ada TikTok segala macam gitu ya. Nah, itu juga pasti akan berpengaruh ya terhadap pola pikir, terhadap gaya hidup, itu juga pasti akan berpengaruh. Dan mungkin mereka juga pandangannya terhadap dakwah juga akan berbeda gitu ya dibanding waktu mahasiswa-mahasiswa angkatan aku. Nah, terkait pengenalan ini juga sebenarnya kalau dibahas panjang banget ya gitu kan, karena pengenalan ini yang paling urgent dan mungkin paling dasarnya gitu ya terhadap dakwah itu sendiri gitu kan. Mungkin teman-teman bisa mengenalkan dakwah itu dengan cara misalkan teman-teman berprestasi gitu kan. Jadi walaupun saya kader dakwah, tapi misalnya nilai saya di kelas masih paling oke nih gitu kan. Atau misalkan saya punya prestasi di bidang lain, misalnya di bidang akademik, atau misalkan akademik tapi tingkat nasional misalnya gitu ya. Nah, itu kan dalam artian kita mengenalkan bahwa ternyata dakwah itu tidak mempersempit gerak kita gitu ya. Dakwah itu tidak membiarkan mahasiswa-mahasiswanya, misalnya dakwah itu tidak membiarkan mahasiswa-mahasiswanya justru misalnya nggak peduli sama pendidikan gitu ya, nggak peduli sama kelas segala macam, justru enggak gitu kan. Justru dengan adanya lembaga dakwah kampus kita semakin level up gitu ya, kita semakin naik gitu kan. Nilai diri kita semakin naik, prestasi kita oke aja, dan justru mungkin kita punya nilai plus juga gitu ya, karena
kita menyebarkan dakwah gitu ya, yang kalau misalkan niat kita baik kan insya Allah itu bernilai pahala juga ya, dan bernilai deras juga gitu kan, insya Allah pahalanya gitu ya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkait pengenalan. Lalu terkait yang kedua itu biasanya di fikih dakwah tuh, tahapan dakwah itu yang kedua adalah pembentukan atau takwin gitu ya. Nah mungkin itu bisa lebih ke saat misalkan sudah anggota-anggota yang terekrut misalkan, nah itu bisa dibentuk oleh kepengurusan gitu ya dengan sebaik mungkin seperti itu. Itu juga tidak kalah penting gitu ya. Tapi kalau untuk biar bisa terima mahasiswa dulu, berarti ya itu tadi yang pengenalannya dulu gitu. Lalu yang ketiga tahapan dakwah itu adalah tanfiz, pelaksanaan. Nah berarti itu juga harus dimatangkan gitu ya, di situ harus benar-benar matang. Anggota lembaga dakwah jangan sampai karena misalnya ngurusin UKM terus belajarnya nggak oke gitu ya, karena itu juga berpengaruh gitu ya terhadap citra diri, lalu juga berpengaruh terhadap citra dakwah itu sendiri. Maka pentingnya dakwah itu kan dalam artian teladan ya. Nah, untuk misalkan agar bisa diterima, berarti jadilah teladan, jadilah teman yang baik dan tulus pastinya untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Gitu mungkin ya. Masya Allah. Oke Teh, tadi kan langkah-langkah yang harus dilakukan itu ada pengenalan, terus juga pembentukannya sama pelaksanaannya, dan ditekankan di pengenalannya itu harus kita bikin sekreatif mungkin gitu untuk menyesuaikan dengan keadaan mahasiswa saat ini. Nah, namun kita lihat realitanya sekarang gitu di kalangan mahasiswa, sering menganggap mahasiswa lain itu menganggap aktivis dakwah kampus ini eksklusif gitu Teh. Nah, gimana sih Teh caranya menyikapi orang-orang yang menganggap aktivis dakwah kampus itu eksklusif Teh? Ini sebenarnya pernah dialami juga ya waktu jadi mahasiswa aktivis dakwah kampus gitu kan, dimana dianggap eksklusif ya, karena mungkin pertama dari yang terlihat pakaian kita tuh beda gitu ya. Kita kerudung panjang, rokan, kaos kakian gitu ya. Di saat mungkin yang lain celana, sepatu slop misalkan aman-aman aja gitu. Nah itu kalau kita kayak lebih ribet kaos kakian misalnya, terus baju gombrong-gombreng misalnya, bisa dikatakan seperti itu ya mungkin. Dan juga mungkin kerudung juga gak set-set gitu kan. Kita kerudung gini dulu ya, brosan dulu segala macam gitu kan. Mungkin tuh lebih kesannya juga lebih ribet banget gitu, atau kayak ibu-ibu misalnya kalau misalkan yang kerudungan panjang gitu kan ya. Terus mungkin mereka menganggap eksklusif juga karena mereka kadang ya, aku juga waktu misalkan ikutan LDK kayak gitu, kadang nih yang aku ajakin saya buat ikutan kajian rutin segala macam, kayak mikir kalau mau aku penuh dosa gitu kayak gitu kan, aku terlalu penuh dosa untuk ikutan kajian-kajian rutin kayak gini gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan mereka paham gitu ya, mungkin kalau kita mengenalkan Islamnya juga dengan baik, sebenarnya saat kita mungkin lebih dekat dengan Islam, sebenarnya kita akan lebih bahagia gitu kan. Nah mungkin itu yang belum orangnya dapatkan. Sebenarnya tugas kita pun bukan buat kayak ayo nih masuk Islam gitu kan, ke Islam gitu kan, di dakwah ini kita akan merasa lebih bahagia, lebih dekat dengan Allah, nggak gitu juga gitu kan, karena itu berhubungan dengan hidayah gitu ya, itu berhubungan dengan hak prerogatifnya Allah gitu ya. Kita nggak ada hak untuk kesana gitu ya, untuk sampai misalkan mereka ini nggak ngecap kita, mereka ini nggak gimana, itu kan terserah mereka gitu. Hanya mungkin bagaimana dari kitanya nih supaya kita tuh kayak mengemas dakwah itu gitu ya, secara yang mereka lihat itu mereka tuh masuklah ke dakwah itu gitu kan, misalkan ya seperti itu. Dan juga mungkin terkait eksklusif ya, mungkin dari kitanya sendiri gitu ya, pasti itu tadi yang aku sudah tadi juga terkait Islam gitu ya, terkait Islam. Karena kalau misalkan di lembaga dakwah kan kita secara otomatis kita tuh kayak saat kita masuk LDK, kita tuh berarti paham konsekuensi gitu ya. Mungkin mereka juga tahu nih saat misalkan mereka masuk LDK, mereka tuh harus melepas konsekuensi seperti misalkan yang tadinya nggak pacaran, mereka kayak aduh aku berarti kalau misalnya LDK nggak pacaran dan segala macam. Nah mungkin itu berat ya, mungkin itu berat itu pasti di fase-fase, apalagi kita gitu yang usia ya mungkin kalau mahasiswa sekitar 19 sampai 21-an gitu ya, mungkin masih berat gitu ya terkait itu. Terus kan komitmen juga mungkin nggak
selalu ini gitu ya, apalagi kalau misalkan masih kurang dikuatkan gitu ya, apalagi misalkan pembinaan kita di LDK-nya juga masih kurang gitu, karena itu pasti juga berpengaruh gitu kan. Nah maka terkait Islam itu tadi gitu ya, berarti kita mengemas nih gitu kan, kita memang memberitahu kepada mereka terkait konsekuensi apabila kita masuk LDK, dan mungkin mereka juga sudah melihat, maka perindah kembali gitu kan, bagaimana sih cara Islam gitu ya, cara Islam itu misalkan memuliakan wanita, itu terkait bukan membungkus ya, kita menyajikan Islam gitu ya secara diri kita nih yang memang maksudnya tuh kita berusaha juga ya, maksudnya kalau misalkan kita berbicara soal dakwah bukan berarti kita pun misalkan udah sempurna 100% gitu kan, enggak juga gitu, kita masih dalam tahap-tahapan belajar gitu ya, tapi kita mungkin coba berikan teladan juga gitu terkait misalkan sosok pribadi muslim yang ideal seperti apa gitu kan. Kan kalau misalkan kita nih kalau masuk LDK berarti kita secara tidak langsung ya otomatis kita tuh harus membentuk pribadi kita menjadi muslim ideal. Misalnya muslim ideal itu seperti apa, yang akhlaknya baik kan ya, akhlaknya kokoh dan baik. Nah mungkin kita perlihatkan kepada mereka bagaimana sih seakan seorang LDK ini akhlaknya lebih baik gitu kan dibanding teman-teman yang mungkin misalkan belum masuk LDK tapi misalkan nggak ini juga ya, maksudnya tuh nggak sampai, tapi kalau misalnya itu kan justru lebih terkesan eksklusif. Nah mungkin dari teman-teman juga nih, teman-teman dari dakwahnya, teman-teman dakwah juga gitu ya, bisa misalkan berakhlak yang baik gitu kan, berarti terhadap teman-teman kita gitu ya, jangan sampai misalkan kita nih karena misalkan bukan LDK jadi misalnya kita kayak ada dia bukan LDK gitu kan, jadi kita pun kayak gak akan terlalu temenan atau gimana gitu, karena mungkin itu akan membuat mereka pun kayak udah buat LDK gitu misalnya ya, atau kayak gimana. Nah sebenarnya kalau terkait eksklusif mungkin itu ya terkait, karena kan misalkan kita terlalu membaur pun justru takutnya kita yang masuk gitu ya, malah kita yang masuk ke mereka bukan mereka yang masuk ke kita gitu kan, takutnya juga seperti itu. Tapi jangan sampai juga kalau eksklusif sih gimana ya, terlalu ini juga ya, maksudnya tuh kalau eksklusif tuh berarti tinggi gitu kan, berarti kita tuh disebut tinggi gitu. Nah maka mungkin untuk bisa kepada mereka berarti kita juga coba gitu ya perkenalkan terkait Islam itu sendiri, lalu coba juga untuk dekati gitu ya dengan baik, dengan lemah lembut gitu kan, lalu sentuh hati mereka gitu kan. Lalu yang pasti sih kalau misalkan ini ya tetap ya balik lagi ke teladan gitu kan, karena yang terbaiknya memang teladan gitu kan, amal kita terhadap mereka, lalu amal kita misalkan terhadap teman-teman kita di kelas gitu kan, amalan kita terhadap guru misalnya, terhadap guru, lalu terhadap sesama atau mungkin masyarakat juga yang mungkin mereka tuh lihat gitu loh bahwa perbuatan kita itu gitu kan justru sebenarnya membuat baik. Nah mungkin karena mereka lebih kepada kenapa kesannya kita tuh eksklusif, karena ya kitanya sendiri mungkin jarang gaul kah, atau mungkin kitanya juga jarang bersinggungan sama mereka kayak gitu. Karena yang aku pernah alami waktu itu memang kalau aku pribadi waktu itu misalnya ada kelas. Nah aku tuh kadang abis kelas tuh keluar gitu ya, karena aku di kelas tuh benar-benar kalau ada kelas dan ada matkul doang gitu, jadi aku tuh jarang berbaur sama yang lain. Jadi mungkin mereka pun berpikiran karena sebenarnya ada budak LDK misalnya, geng LDK gitu, jadi kayak kok gitu sih misalnya nggak suka temenan sama kita, kok misalnya jarang ngobrol sama kita. Nah mungkin dari sikap-sikap kita juga yang justru menjadikan mereka tuh punya julukan tersendiri terhadap kita gitu kan, kok kita eksklusif gitu kan. Padahal kalau misalkan kita misalnya lebih baur sama mereka, kita misalnya bisa mendengarkan curhatan mereka, karena misalkan dari mereka pun ada aja yang kadang terinspirasi dari kita gitu kan, karena kayak ada aja yang misalkan simpatisan juga gitu ya, simpatisan kayak sebenarnya aku pengen ke LDK gitu kan, tapi aku malu misalkan karena di LDK gini aku belum bisa ke sana, misalkan hijab aku harus panjang, nah, sementara aku belum bisa. Nah mungkin bisa coba diikhtiarkan dengan membantunya, atau misalkan menunjukkan ininya gitu ya, karena kadang hati kita pun, hati orang gitu ya, hati manusia pun kadang cenderung aja gitu ya sama kebaikan, cuman tinggal bagaimana kita membungkusnya gitu ya, supaya kebaikan itu memang yang timbul itu cahayanya gitu kan. Karena yang menjadikan dakwah itu kan terus kesan eksklusif juga oknum-oknumnya ya biasanya, bukan Islamnya itu sendiri gitu sih.